Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Ya, saya harap mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 ini. Dan jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker ketika hendak kemanapun dan selalu mencuci tangan. Ya, mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Okay, before we start our lesson today, it's better if we pray together. Yeah, before we start the lesson, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Let's move on to our lesson today. Today, we will learn about the material invitation. The material invitation. Okay, here I will show you the material of invitation. Okay, please attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you all in good healthy. Okay, this video will be discussed about party time or formal invitation. Jadi video kali ini akan membahas tentang undangan resmi. So, let's get with it. An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi, invitation atau undangan adalah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung dengan kita pada suatu acara tertentu. From the meaning of invitation, we might conclude that the social function of invitation is to invite someone to attend an event. Jadi, dari pengertian undangan, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi sosial dari teks undangan adalah untuk mengajak atau mengundang seseorang agar hadir pada suatu acara tertentu. There are two types of invitation, informal and formal. Jadi, ada dua tipe undangan yaitu informal dan formal. Untuk kali ini, kita akan membahas yang formal invitation atau undangan resmi. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone or style in agreement with the established norms, customs, or values. For example, graduation ceremony, wedding invitation, grand opening, and etc. Jadi, formal invitation atau undangan resmi adalah undangan yang mengikuti pola, nada atau gaya yang sesuai dengan norma, kebiasaan, atau nilai yang telah ditetapkan. Contohnya seperti undangan kelulusan, undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Okay, for the next about common format of invitation atau format umum undangan. The first line is the names of the person who invite. The second line is the request for participation. The third line is the names of the person invite. The fourth line is the occasion for invitation. The fifth line is the time and date of occasion. The sixth line is the place of the occasion. And the last line is the request for reply. Jadi, untuk baris pertama adalah nama orang yang mengundang. Baris kedua, permintaan untuk berpartisipasi atau bergabung dalam suatu acara. Baris ketiga adalah nama orang yang diundang. Baris keempat adalah alasan untuk mengundang. Baris kelima, tanggal dan waktu acara. Baris keenam, tempat acara. Baris terakhir adalah permintaan balasan atau surat balasan, seperti yang kalian bisa lihat pada contoh undangan. Okay, the next, linguistic karakteristik atau karakteristik penulisan dalam undangan. The first, simple, precise, and concise word. The second, detailed information.
The third, the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. And the last, the style of writing should be formal. Oke, jadi karakteristik dalam penulisan undangan. Yang pertama, kata-katanya harus sederhana, tepat, dan ringkas. Yang kedua, informasinya harus rinci. Ketiga, menggunakan kata yang ramah dan tulus, atau dengan pemilihan kata yang hati-hati. Keempat, gaya penulisannya harus formal. Oke, the next is format of layout, atau format tata letak dalam undangan. The first is address of the addressee and the addressee. The second, salutation. The third, body. And the last is signature. Jadi format tata letak yang pertama itu adalah alamat pengirim dan penerima. Untuk yang kedua adalah salam. Dan yang ketiga itu body or isi dari surat undangan tersebut, dan yang terakhir itu signature or tanda tangan. Oke, di dalam body or isi dari undangan tersebut terdapat beberapa bagian. State from whom the invitation is and by who it is given. Jadi di dalam isinya itu nyatakan untuk siapa undangan itu dan oleh siapa itu diberikan. Selain itu, di dalam body or isi undangan ada reason of invitation atau alasan untuk mengundang, date, time, place, tanggal, waktu dan tempat, dan yang terakhir yaitu RSVP. RSVP itu seperti surat balasan. And the last is signature, with the recipient's address in the middle of the envelope and the addresser address on the left-hand corner of the envelope, yaitu dengan alamat penerima di tengah amplop dan alamat pengirim di sudut kiri amplop. Oke, for the last is about organizing information atau cara mengatur informasi dalam undangan. For the first is reason for inviting others. Jadi dalam suatu undangan itu harus tertera alasan untuk mengundang orang lain, ataukah itu undangan pernikahan, undangan perpisahan, atau yang lainnya. The second is detail information about the party or event. Yang kedua itu adalah informasi yang rinci tentang pesta atau suatu acara. Jadi informasinya harus rinci seperti tempat, waktu, dan tanggalnya. And the last is ask friend to come by using a sincere tone. Dan yang terakhir yaitu meminta teman untuk datang dengan cara yang sopan atau tulus. Okay, that's all about chapter 3 party time or formal invitation, and I hope you all understand with what I explained. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Baik, sebelum saya memberikan sebuah contoh sekaligus menjelaskan mengenai bagian-bagian dari teks undangan, di sini saya akan menjelaskan kembali sekilas teks undangan. Ya, seperti yang telah disebutkan di video tadi, bahwasanya teks undangan itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu teks undangan resmi atau formal invitation, dan yang kedua yaitu teks undangan tidak resmi atau informal invitation. Nah, untuk pembahasan kali ini kita fokus pada formal invitation atau teks undangan resmi. Ya, telah disebutkan juga bahwasanya teks undangan resmi itu yaitu penulisan yang mengikuti pola atau kebiasaan yang telah ditentukan. Jadi udah ada standar bakunya ketika untuk penulisan surat resmi. Dan di sini langsung saja saya akan memberikan sebuah contoh dari teks undangan resmi, sekaligus saya menjelaskan bagian-bagian apa saja yang berada dalam teks undangan resmi tersebut. Baik, langsung saja
Di sini saya mempunyai sebuah contoh surat undangan resmi. Ya, di sini ada bagian awal ya, yang biasa kita sebut dengan address atau alamat. Nah, di sini alamatnya itu di Jalan Perjuangan nomor 123, Bandar Lampung. Dan biasanya di sini terdapat titik mangsa atau penanggalan dari surat ini, yaitu contohnya seperti ini. Dan terdapat juga di sini nomor surat, kemudian lampiran, dan di sini juga ada penerima surat. Ya, jadi kita harus jelas ya ketika kita mau mengirim surat ini ditujukannya kepada siapa. Dan di sini contohnya itu diberikan kepada OSIS SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, yaitu di sini ada yang namanya body. Nih, dari sini ini disebutnya body atau isi ya, isi surat. Biasanya di sini juga dijelaskan alasan kenapa si penulis mengirim surat tersebut atau menulis surat tersebut. Misalkan di sini contohnya itu untuk program kerja OSIS. Seperti itu. Dan di sini lengkap juga ada tanggal, kemudian ada hari, ada waktu, dan ada juga tempat. Dan ini benar-benar harus ada ya ketika kita membuat surat, supaya ketika si penerima surat menerima surat ini tidak kebingungan terkait keterangan waktu ataupun tempat dan kapan itu akan dilaksanakan. Setelah itu di sini ada yang namanya signature atau tanda tangan. Tanda tangan ini merupakan tanda tangan si pengirim ya. Jadi yang mengirim surat ini siapa? Kita cantumkan di sini namanya atas nama Anton Jaya, yaitu selaku ketua OSIS. Seperti itu. Jadi ya inilah contoh, salah satu contoh dari teks undangan resmi. Alhamdulillah, we have learned about the material invitation, and I hope you all understand about the material today. Dan untuk tugasnya, nanti kalian membuat teks undangan resmi terkait graduation ceremony, seperti yang telah dicontohkan tadi ya. Dan untuk pengumpulan tugasnya yaitu minggu depan. Dan sebelum saya tutup, saya akan memberitahu mengenai materi selanjutnya, yaitu terkait teks eksposisi analitis. Okay, I apologize if there any mistakes, and thanks for your attention and keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.